ya. Dampak peluncuran ETF Bitcoin support saat ini permintaan harian untuk Bitcoin diperkirakan sekitar 25 juta ya. Sekarang ini saat ini saiki hari ini sekarang ya, saat ini permintaan harian untuk Bitcoin diperkirakan sekitar 25 juta US dollar, kira-kira sama dengan nilai koin baru yang dikeluarkan oleh penambang setiap harinya. Paham ya? Ini nilai koin baru yang dikeluarkan oleh penambang setiap harinya, bro. Namun dengan peluncuran ETF Bitcoin, permintaan harian bisa meningkat menjadi 125 juta US dollar. Gila nggak? Berapa kali lipat itu? Berapa kali lipat? 5 kali lipat peningkatannya daripada biasanya ketika ETF spot disetujui. Artinya apa? 5 kali lipat dari 1 miliar ya, bisa menjadi 5 miliar BTC itu, karena harganya ini belum sampai ada 500 juta ya, diperkirakan 2,7 dengan nilai Bitcoin sekarang. Dan nanti kalau nilainya Bitcoin sampai 1 miliar ya, jangan tanya lagi Anda, tanya aja sama Markiah sana berapa harganya. Nggak kira-kira ya, mumet hitungnya Mas Bro, belum pernah memegang duit miliaran seperti itu, terus terang ya. Tom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut, yang belak-gotakan, yang sontol kenyot nggak karuan. Yang penting akan mengedukasi, yang real, yang penting-penting, yang membuat Anda mentalnya sekuat baja ya dalam bermain kripto ya, nggak asal-asalan dan punya pikiran jauh, pandangan menuju ke depan. Itulah pemenang kripto yang sebenarnya untuk long invest, tentunya dengan ilmu, dengan kesabaran, juga tentunya dengan analisa yang mendalam, nggak main-main. Kita itu harus pas, harus pinter, harus tepat dalam mengambil keputusan biar kita itu cuan, betul-betul cuan, nggak cuan-cuanan, nggak gampang ditipu meme koin ya, ditipu sama ketek, sama macam-macam ya. Yang penting intinya seperti itu. Saya akan memberikan pengarahan-pengarahan yang mana ke depan ya, di samping juga dengan TA analisa, juga nanti ada berita yang membuat apa namanya, para pakar itu memprediksi bahwa Bitcoin nanti bisa mencapai 2,7 miliar. Itu bisa terjadi di dalam BTC, sangat luar biasa tentunya. Dan Mas Bro ini sebetulnya mengedukasi untuk long invest ya, bukan untuk yang jangka pendek, trading, scalping, jam-jaman itu ada TA nya sendiri ya. Ini Mas Bro sebetulnya untuk long invest jangka panjang, yang mana pemenangnya itu long term holder jangka panjang, yang mana kemarin itu 1.145.000 Bitcoin dipegang long invest jangka panjang, yang tidak memikirkan daripada dengan volatilnya harga, naik turunnya harga, dia tetap anteng-anteng aja di hold jangka panjang sebagai investasi jangka panjang, yang mana ini sangat luar biasa ke depan ya, akan dimonopoli sama BTC dan gold emas tentunya ya. Kita lihat langsung ini chart BTC nya untuk long invest jangka panjang. Di garis trendline nya ini masih berjalan rapi ya, di dalam garis trendline atas maupun bawah. Ketika menyentuh atas kembali ke bawah, menyentuh atas kembali ke bawah. Ini pun menyentuh atasnya itu baru 1, 2 ya, itu nanti ketiganya biasanya akan breakout ke atas. Jadi kita lihat secara keseluruhan di sini tuh sangat luar biasa, yang mengejutkan sekali ini trendline-nya ini sudah mengerucut sekali, yang mana ini tinggal penentuan. Jikalau nanti BTC akan sudah menembus ya, menembus maksudnya daripada trendline yang besarnya ini saya garis sedikit, yang besarnya ini trendline yang besar ini sampai sini ya. Ini nanti ketika sudah melewati dari pada trendline ini
yang besar ini udah sampai sini, udah terjebol, maka nggak tanggung-tanggung dia langsung breakout terbang ke atas. Itu di situ. Juga ada skenario kedua, jika ini nanti di garis trendline-nya yang tadi saya garis tadi ini kehapus sebentar di sini, ini nanti akan turun sedikit kemungkinan untuk mengecoh daripada orang yang main lepret ataupun skenario daripada bandar. Itu udah hal yang biasa yang sering terjadi. Jika ini nanti tembus jebol ke bawah, nggak perlu khawatir, yang mana bearish sudah selesai, bottomnya ketemu, sudah winter, dan ini arahnya udah positif ke trend bullish. Jika nanti jebol ke sini sedikit, tapi arahnya nanti akan loncat ke sana, karena nih di awan Ichimoku-nya ini sudah mulai ada awan hijau. Kita uji bareng-bareng, kita lihat, saksikan bersama di Ichimoku-nya. Oke, sebentar, sabar. Tentu kita lihat bersama bahwa di awan Ichimoku ini masih tertahan di MA yang atas, belum menjebol ke MA yang bawah, dan dia biasanya akan bermain-main di dalam sini dulu ya, di areal sini dulu. Ini nanti kalau udah terjebol, yang awan Ichimoku ini terjebol ke sana, lompat, sudah tidak ada benteng lagi dari awan Ichimoku, ini sudah terbuka BTC untuk lompat ke atas. Ini di sini yang saya undur-undiri ya, ini hanya kuncinya dikit lagi di awan Ichimoku yang merah ini, artinya ini banyak resisten yang tebal masih di dalam awan Ichimoku ini belum keluar. Nanti kalau udah terjebol daripada kandang, sudah keluar dari kandang Ichimoku ini, nanti akan luar biasa. Walaupun ini ada perosotan TK, hanya sesaat penurunan, momen pada serok, mungkin kemungkinan karena menjelang halving ini penurunan sedikit mungkin ke depan, tapi ini udah awan hijau. Awan hijau artinya bullish di dalam indikator Ichimoku yang 99% tuh akurat. Oke ya, paham ya. Dan kita saksikan satu kali lagi biar kita tentunya tidak ragu ya, tidak ragu, supaya kita jelas gamblang. Kita besarkan lagi, kita ulang lagi, yang mana garis trendline yang besarnya ini sudah tersentuh ini ya. Sedikit lagi kalau ini mampu terjebol, sama juga awan Ichimoku sebetulnya ini trendline itu hampir sama ya. Ini udah kejebol keluar kandang daripada trendline ini, udah lompat ke sini, umpamanya sudah lompat ke sini, wow, tidak ada hambatan kayak jalan tol, dia akan terbang seiring dengan berita nanti yang akan saya sampaikan. Jika nanti turun sedikit di relnya yang mana ini yang bawah ini, jika nanti ke bawah ini sedikit, itu pun nggak akan jadi soal, paling akan turun sedikit. Nah, momen di sini akan dipakai nih nanti para paus akan ngambil barang kemudian loncat ke sana. Saya rasa sudah jelas untuk daripada indikator ini ya. Saya kasih TA dikit untuk jangka panjang, dan selanjutnya akan membahas bagaimana luar biasanya berita-berita yang akan membuat Bitcoin ini terbang yang sangat luar biasa, yang mana diperkirakan BTC ini nanti tahun 2024 akhir tahun itu bisa mencapai 2,7 miliar bro, karena ini momen yang langka, termasuk harga terbaru ke depan ini dengan seiring dengan BlackRock yang membuat ETF BTC support itu. Kita lihat bersama-sama beritanya. Persetujuan ETF Bitcoin oleh SEC, apa kata para ahli, dan bagaimana masa depan harga Bitcoin di 2024 mendatang. Semakin banyak investor yang menanti-nantikan kelahiran ETF Bitcoin yang resmi di pasar AS, dengan SEC semakin dekat memberitakan persetujuan. Mantap ya, apa yang diungkapkan oleh dua tokoh besar, Michael Novogratz dan Cathie Wood, tentang hal ini. Mengapa ETF Bitcoin begitu ditunggu-tunggu? ETF Exchange Trend Fund Bitcoin akan memudahkan investor untuk memperdagangkan Bitcoin tanpa perlu memegang aset kripto secara langsung. Ya, hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor institusional
ke dalam pasar kripto dan meningkatkan legitimasi Bitcoin di mata dunia keuangan. Mantap pokoknya ya. Sebagai salah satu tokoh terkemuka di industri kripto, Michael Novogratz tentunya memiliki pandangan yang penting bagi persetujuan ETF ini. Meski detail spesifik dari komentarnya tidak tersedia, bisa jadi ia melihat ini sebagai langkah positif dan potensi besar bagi pertumbuhan kripto. Mantap, mantap, mantap. Cathie Wood, pendiri dan CEO ARK Investment Management, selama ini dikenal sebagai pendukung teknologi inovatif termasuk kripto. Bagaimanapun pendapatnya tentang persetujuan ETF Bitcoin oleh SEC pasti menjadi perhatian, menunjukkan dampak yang mungkin terjadi pada industri keuangan tradisional. Waduh, persetujuan ETF Bitcoin oleh SEC bisa menjadi momen penting dalam sejarah kripto. Dengan pandangan dari tokoh-tokoh seperti Michael Novogratz dan Cathie Wood, kita dapat melihat potensi dan harapan yang dimiliki oleh ETF ini untuk pasar global. Menjelang halving, harga Bitcoin bisa sentuh 2,7 miliar rupiah pada 2024. Ini prediksi Fundstrat. Waduh, ini luar biasa ke depan. Fundstrat, sebuah perusahaan riset pasar, baru-baru ini merilis catatan penelitian yang menunjukkan potensi kenaikan harga Bitcoin hingga 180.000 US dollar atau yang setara dengan 2,7 miliar. Waduh, luar biasa ini. Menjelang blok reward Bitcoin halving pada April 2024, menurutnya prediksi ini sangat tergantung pada persetujuan ETF Bitcoin di US. Waduh, dampaknya bro, kalau ETF disetujui maka BTC akan terbang 2,7 miliar. Itu bukan isapan jempol belaka, yang mana dulu aja sudah mendekati 1 miliar, belum ada ETF support ya. Kalau ETF supportnya disetujui, yang kabar-kabarnya dengar-dengarnya sudah mulai dekat ini ya, sekitar tanggal 13 itu ada penentuan. Waduh ini, jadi nanti kalau diundur lagi paling lama 4 bulan ya, sesuai dengan BTC halving. Jadi cara BlackRock itu pun nggak sembarangan. Dengan persetujuan itu paling tidak dia itu sudah Fed-nya udah pivot, itu yang pertama. Yang kedua sudah halving BTC, jadi momen-momen hajatan. Jadi sekali disetujui itu langsung geruduk itu langsung pada masuk tuh, seperti itu, ada momennya. Nggak kayak orang jualan di makam. Yang jualan di makam ya yang beli hihihi, setan pocong, suster ngesot, Dracula, kan begitu. Jadi dia itu perlu timing, perlu waktu yang pas, cara masuk akal. Itu bisa diterawang dari Mas Bro seperti itu ya, gampang itu kelihatan. Sekarang kalau Anda dagang di pasar malam kan rame, bukan memilih dagang di makam ya. Yang datang ya jim gentayangan nggak karuan, itu suster ngesot, setan pocong, Dracula, yang nggak karuan itu yang datang. Yang namanya makam untuk berdagang, yang beli kan hihihi, yang loncat-loncat, yang nggak nyentuh tanah itu, yang matanya bolong atau yang belakangnya bolong, kan seperti itu. Itu cara pikir gobloknya, cara berpikir yang gampang, yang mudah saja seperti itu ya. Kalau berdagang di saat BTC halving, di saat lagi hajatan ya, itu nanti rame pas dikeluarkannya ETF support Bitcoinnya daripada BlackRock itu ya. Dampak peluncuran ETF Bitcoin support saat ini, permintaan harian untuk Bitcoin diperkirakan sekitar 25 juta ya. Sekarang ini, saat ini, saiki hari ini, sekarang ya, saat ini permintaan harian untuk Bitcoin diperkirakan sekitar 25 juta US dollar, kira-kira sama dengan nilai koin baru yang dikeluarkan oleh penambang setiap harinya. Paham ya? Ini nilai koin baru yang dikeluarkan oleh penambang setiap harinya bro. Namun dengan peluncuran ETF Bitcoin, permintaan harian bisa meningkat menjadi 125 juta US dollar. Gila nggak? Berapa kali lipat itu?
berapa kali lipat? 5 kali lipat peningkatannya daripada biasanya ketika ETF spot disetujui. Artinya apa? 5 kali lipat dari 1 miliar ya bisa menjadi 5 miliar BTC itu, karena harganya ini belum sampai ada 500 juta ya, diperkirakan 2,7 dengan nilai Bitcoin sekarang. Dan nanti kalau nilainya Bitcoin sampai 1 miliar ya jangan tanya lagi, Anda tanya aja sama Markiah sana berapa harganya. Nggak kira-kira ya, mumet hitungnya Mas Bro, belum pernah memegang duit miliaran seperti itu terus terang ya. Tommy, kepala riset di Fundastrat ya, itu menunjukkan bahwa harga keseimbangan yang diimplikasikan perlu meningkatkan agar pasokan harian sesuai dengan permintaan harian. Analisis keseimbangan menunjukkan harga pembersihan antara 140.000 US dollar hingga 180.000 US dollar sebelum blok reward halving pada April 2024. Harus mumet, stres, mumet, kacau. BTC harganya gila-gilaan. Gimana belinya sekarang yang masih murah aja Mas Bro nggak bisa beli? Ya nasib-nasib disyukuri, yang penting sehat, nyawa kita masih bergandengan dengan raganya, masih bisa gentayangan jalan-jalan di pasar, di jalan raya, bisa makan nasi goreng, bisa makan mie, itu udah disyukuri. Nggak usah berpikir yang muluk-muluk. Yang penting investasi sekarang masuk Bitcoin, ETF supportnya disetujui, yang punya Bitcoin pada kaya. Mas Bro ikut seneng, itu aja, simpel. Paling tidak membuat ya hidup ini berguna, berharga bagi orang lain, mengedukasi sesama kita orang-orang yang baru masuk supaya ngerti, jangan masuk di meme coin ya. Saya rasa untuk pagi ini segitu aja, karena masih pada clone mining, takutnya nanti terganggu. Biasa nanti ada video kedua yang lebih heboh lagi seperti itu ya. Saya rasa cukup ya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, tendang, terserah Anda kemana. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tempatnya salah dan dosa itu pasti, yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.